Halo 3B, kembali lagi bersama Miss Nanda. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN tentang materi baru, yaitu tentang Pramuka Indonesia dan Lambang Negara Indonesia. Oke, siap? Hari ini kita akan membahas tentang Pramuka Indonesia dulu ya. Let's go! Oke, sebelumnya Miss Nanda mau tanya dulu nih, di sekolah kalian ikut kegiatan pramuka gak? Pasti ikut dong, setiap hari apa yuk? Ingat gak? Ya betul sekali, setiap hari Jumat. Nah, kalau misalnya di usia kalian masih termasuk pramuka siaga. Oke, apa sih itu pramuka? Kalian bisa lihat di sebelah nih. Pramuka adalah semua anggota pramuka atau sebuah organisasi yang terdiri dalam beberapa golongan atau beberapa tingkat. Ya, yang pertama adalah pramuka siaga. Nah, kalau pramuka siaga ini adalah anak-anak atau anggota pramuka yang berusia 7-10 tahun. Oke, yang kedua adalah pramuka penggalang. Nah, kalau pramuka penggalang ini adalah anak-anak atau anggota pramuka yang berusia 11 tahun sampai 15 tahun. Yang ketiga adalah pramuka penegak. Ya, kalau pramuka penegak ini adalah anak-anak pramuka yang anggotanya berusia 16 tahun sampai 20 tahun. Dan yang terakhir adalah golongan pramuka pandega. Nah, kalau golongan pramuka pandega ini adalah anak-anak atau anggota pramuka yang berusia 21 tahun sampai 25 tahun. Nah, setelah itu bisa jadi pembina pramuka. Oke, kita lanjut ke sejarah pramuka. Oke, bagaimana sih cerita atau sejarah pramuka di Indonesia? Jadi, perkembangan awal pramuka di Indonesia itu melalui 3 periode atau 3 masa. Yang pertama, masa penjajahan Belanda, yang kedua masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga adalah pasca kemerdekaan atau setelah Indonesia merdeka. Nah, kemudian dari situ muncul banyak sekali organisasi pramuka di Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno itu memutuskan untuk membubarkan semua organisasi tersebut dan membentuk satu gerakan pramuka. Ya, gerakan pramuka itu kemudian diresmikan dan diumumkan pada tanggal 14 Agustus 1961 yang pada akhirnya sampai sekarang ini kita memperingati Hari Pramuka, yaitu pada tanggal atau setiap tanggal 14 Agustus. Nah, setelah itu diangkatlah Bapak Pramuka Indonesia atau ditunjuk Bapak Pramuka Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ya, jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Terus kalau misalnya Bapak Pandu atau Pramuka sedunia siapa, Miss? Nah, pasti udah tahu dong. Kemarin sudah belajar di kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Siapa ayo? Ya, betul sekali. Mr. Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau biasanya kita mengenal dengan Mr. Baden-Powell. Itu adalah Bapak Pandu sedunia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sebelah nih kalian bisa lihat, inilah Bapak Pramuka Indonesia kita, yaitu Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Geser dulu. Nah, ini adalah Bapak Pandu sedunia kita, yaitu tadi siapa? Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nih gambarnya, diingat-ingat nih. Oke, ini adalah slide terakhir. Kita akan mengetahui tentang pramuka siaga. Ya, biasanya kalian ikut ekskul pramuka di sekolah itu dibagi beberapa anggota gitu kan, beberapa kelompok. Nah, itu adalah satuan terkecil dari pramuka siaga yang biasa disebut barung. Nah, barung ini dipimpin oleh pemimpin barung atau bisa disebut pinrung dan diwakilkan oleh wakil barung atau disebut wapinrung. Siapa yang di sini sudah menjadi pinrung atau siapa yang di sini sudah menjadi wapinrung ya?
Kalau kalian mau menjadi pinrung atau wapinrung, kalian harus menunjukkan bahwa kalian bisa disiplin, kalian bisa mengikuti kegiatan pramuka dengan bagus, dengan baik, dan selalu rajin ikut pramuka, ya, dan bisa memimpin anggota pramuka di barungmu sendiri. Itu menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Nah, jika beberapa barung itu digabungkan menjadi satu, nah itu disebut adalah perindukan. Biasanya waktu penggabungan itu waktu kita upacara. Nah, upacara pramuka siaga biasanya berbentuk lingkaran. Nah, di tengah-tengahnya ada pembina pramukanya. Nah, pembina pramukanya disebut apa? Kalau yang putri disebut bunda, kalau yang putra disebut yanda, ya. Berarti kalau misalnya disebut bunda nanda, betul? Ya, itu panggilan waktu saat kita mengikuti kegiatan pramuka, ya. Nah, pada saat kita mengikuti upacara pramuka siaga, biasanya dipimpin oleh pembina pramuka tentunya, dan yang satu lagi adalah pemimpin upacaranya disebut sulung. Nah, si sulung ini biasanya dipilih oleh yanda bundanya secara bergantian. Nama barung biasanya dipilih atau diberi nama berdasarkan warna-warna yang ada di lambang negara Indonesia. Biasanya warna hijau, warna kuning, putih, hitam, merah. Contohnya misalnya ada barung merah, misalnya barung merah putra, barung merah putri, atau barung hijau putra, barung hijau putri, dan lain sebagainya. Yang diutamakan adalah warna-warna dari lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Seperti itu. Nah, untuk tanda barungnya biasanya berbentuk segitiga sama sisi, yang masing-masing sisinya itu panjangnya adalah 4 cm. Ya, di sini ada gambar ini, contoh gambarnya. Oke? Pelajari ya di rumah ya. Oke, itulah pelajaran PKN untuk hari ini. Kita sudah belajar mengenai sejarah pramuka, kemudian pramuka siaga itu seperti apa. Dan selanjutnya atau di next video kita akan membahas tentang lambang pramuka dan mengenai lambang negara Indonesia tentunya, ya. Tetap semangat di rumah. Jangan letih lesu. Nanti kalau kamu letih lesu, tidak semangat, nanti sistem imunmu akan turun. Nanti kamu cepat sakit. Jadi tetap bergembira di rumah agar tidak terserang penyakit dan mengerjakan tugasnya dengan senang hati, dengan tulus hati. Oke? Siap? Kalau kelas Miss Nanda is the best. Jadi harus hebat-hebat, harus semangat-semangat di rumah. Oke? Semangat, 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 semangat. Dah.